Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, senang bertemu lagi dalam kesempatan ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan semoga karena Tuhan murah hati, kita juga murah hati kepada orang lain. Marilah kita mulai acara kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan bertemu seperti ini, kami ingat sabdamu. Bila dua orang atau lebih berkumpul atas namamu, kau ada di sana. Kami berkumpul atas namamu dalam acara ini. Semoga kami dapat memuliakan Allah Bapa dalam hidup kami. Semoga kau beri pikiran yang jernih, hati yang baik, dan kehendak yang sesuai dengan hati yang baik dan pikiran yang benar, kami lakukan pengabdian pada sesama kami. Dan semoga karenanya hidup kami dapat menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan kemuliaan bagi Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu, dan jelitanian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. O Emmanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum, datanglah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Mari kita lanjutkan renungan selanjutnya. Dalam bagian ini saya mau mengundang Anda untuk memberi perhatian pada ensiklik Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober yang lalu, Fratelli Tutti. Paus Fransiskus menjadi terkenal di luar batas-batas gereja sendiri. Paus Fransiskus mengguncangkan gereja juga untuk banyak hal. Pesan-pesannya tentu telah sampai juga pada Anda. Tapi kali ini saya mau mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana Paus Fransiskus berbicara mengenai migrasi. Paus Fransiskus siapa bagi Anda? Dari banyak ungkapan yang Paus sampaikan kepada kita, mungkin Anda termasuk orang yang senang dengan ungkapan Paus ini, bahwa dia pencinta binatang. Memang sudah lama ada tradisi dalam gereja Katolik bahwa ada hari di mana binatang-binatang diberkati. Tapi ini Paus mengatakan, suatu hari kita akan melihat binatang-binatang kita lagi dalam kekekalan Kristus. Surga terbuka untuk semua ciptaan Allah. Tapi ada juga yang tertarik dari ungkapan ajaran Paus ini. Misalnya tentang mereka yang mengalami hidup secara lain daripada kita yang sudah bisa memastikan diri bahwa kita ini laki-laki atau perempuan. Ada juga yang tertarik karena Paus ini seorang yang sederhana. Tapi kali ini, mari kita lihat bagaimana dia memberi perhatian pada migrasi. Karena di dalam migrasi itu ada satu yang bisa
dijadikan bahan renungan lanjutan untuk renungan bagian pertama, yaitu Maria berjumpa dengan Elizabeth. Migrasi adalah perpindahan dari orang dari tempat satu ke tempat lain dengan berbagai alasan. Dan kita melihat bahwa paus kita ini yang menyebut dunia ini rumah kita, juga menyebut migrasi dalam ensiklik sebelumnya, Laudato Si. Apa itu? Migrasi. Banyak segi yang dapat kita serap dari paus ini, tapi nampaknya bahwa dia memberi perhatian pada masalah manusia yang bermigrasi, ditangkap baik oleh pembuat film The Two Popes, di mana dia pada awal masa baktinya sebagai paus, dia telepon untuk mencari tiket agar bisa pergi ke Lampedusa. Lalu kemudian pada akhir dari film itu juga Lampedusa lagi. Dan disitulah terkandung sebuah tidak hanya lambang, tapi kenyataan penderitaan manusia di zaman ini. Perhatiannya pada orang-orang yang tersingkir, pada migrasi dan sebagainya, sampai juga sudah di Indonesia ini, misalnya dengan diterbitkannya dua tulisannya arah pastoral mengenai perdagangan manusia, dan juga harapan dia untuk bagaimana dunia ini ditata dalam hubungan satu negara dengan yang lain, dengan menghormati orang-orang yang bermigrasi. Dalam Laudato Si, ensiklik sebelum Fratelli Tutti ini, Paus menyebut migrasi hanya satu kali, pada nomor 25. Migrasi yang disebut di sana adalah migrasi yang terjadi karena perubahan iklim. Telah terjadi peningkatan tragis pada jumlah migran yang berusaha melarikan diri dari kemiskinan dan makin parah akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini menjadi alasan orang untuk berpindah, karena di lingkungan yang rusak itu kemiskinan bertambah. Mereka yang berpindah karena kerusakan lingkungan ini, ditulisnya, tidak diakui sebagai pengungsi oleh konvensi internasional. Mereka menanggung kerugian penghidupan yang mereka tinggalkan tanpa menikmati perlindungan apapun. Sayangnya ada ketidakpedulian global terhadap tragedi yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia. Kurangnya tanggapan terhadap tragedi yang dialami saudara-saudari kita menunjukkan hilangnya rasa tanggung jawab untuk sesama kita yang menjadi landasan setiap masyarakat sipil. Satu kali saja. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, dalam Fratelli Tutti, kita menemukan migrasi ini dalam nomor-nomor misalnya 37, 38, 39, 40, 41, 129, 132, 133, 135, dan 141. Mari kita lihat. Saya mau mencoba mengajak Anda untuk memahami dengan urutan nomor yang sedikit berlainan. Tapi sebelum masuk ke dalam Fratelli Tutti ini, dan masuk dalam rinciannya, baiklah kita melihat secara utuh dulu bagaimana Paus menyatakan pesannya. Paus Fransiskus masuk dan lebih menekankan kebersamaan daripada perseorangan. Maka dia yang menyebut dunia ini rumah kita, itu rumah bersama kita. Maka tidak lebih dahulu menyebut orang-orangnya, atau kalau di rumah itu ada ruang-ruangnya, tetapi kebersamaan
utuh dulu. Paulus lebih melihat manusia sebagai anggota masyarakat dunia lebih daripada anggota masyarakat bangsa atau negara. Paulus memberi perhatian kepada mereka yang terbuang atau dibuang. Ini sudah disebut berkali-kali dalam suratnya yang lebih dahulu. Orang-orang yang dibuang. Iman kepada Yesus Kristus mempengaruhi baik buruknya sikap dan tingkah laku seorang. Atas dasar hal ini saya akan mengajak masuk ke dalam bagian-bagian. Maka saya mulai dari nomor 40. Migrasi yang disebut satu kali dalam Laudato Si, sekarang dikatakan, migrasi lebih daripada sebelumnya akan memainkan suatu peran sangat penting di masa depan dunia kita. Ini sepertinya bagian 2 ini mengulangi yang ditulis dalam Laudato Si, ya. Dewasa ini bagaimanapun juga, migrasi dipengaruhi oleh hilangnya rasa tanggung jawab bagi saudara-saudari kita yang merupakan landasan dasar bagi setiap masyarakat sipil. Lalu dia memberi contoh. Eropa sebagai contoh mengambil risiko serius dengan mengambil langkah ini. Walaupun begitu, disokong oleh warisan budaya dan religius yang tinggi, dimilikinya sarana-sarana untuk membela keberpusatan akan pribadi manusia, serta untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab ganda moral untuk melindungi warganya dan menjamin bantuan serta penerimaan pada kaum migran. Jadi Eropa mencoba membuka dengan segala risikonya. Itu di satu pihak dia harus memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri dan didatangi oleh orang-orang lain. Keputusan seperti ini tidak mudah. Bahkan tidak mustahil orang-orang yang merasa berhak dan memang berhak untuk sebuah tahap hidup yang sejahtera harus mengurangi sesuatu dari apa yang jadi haknya. Pada nomor 37 disebutkan kalimat yang sangat jelas. Tidak hanya menyangkut gagasan-gagasan yang tinggi. Bahkan, coba kita dengar, penguasa politik populis tertentu, sebagaimana juga pendekatan ekonomi liberal tertentu, menjaga agar masuknya arus migran sedapat mungkin dicegah. Nah, Paulus ini mengatakan ini, ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat oase rohani Katolik yang saya muliakan. Setelah mencoba memahami makna bacaan pertama dan kedua, di mana kita merenungkannya dalam rangka Advent, di mana kita akan merayakan Allah yang menjadi manusia, dan mencoba mencari pengalaman bagaimana Allah menjadi manusia karena mencintai manusia melalui pengalaman cinta manusiawi, bahwa cinta itu indah, bahwa cinta itu menggembirakan, bahwa cinta itu berkembang, bahwa cinta itu juga dapat menjadi alat untuk memahami lingkungan. Alam jadi indah. Manusia jadi gembira. Tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama. Dan dalam renungan yang kedua, Maria dan Elizabeth, Maryam, setelah mengiyakan dirinya menjadi Bunda Allah, dengan menjawab kepada malaikat, Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku inilah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tidak tinggal diam. Dia berangkat ke rumah saudarinya, Elizabeth. Cinta itu menggerakkan.
cinta itu membuat orang tidak tinggal dalam dirinya, tapi keluar. Dan di sini dia bertemu dengan Elizabeth, saudarinya, yang juga sedang mengandung. Dia memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika mendengar salam itu, anak di dalam rahim Elizabeth pun melonjak. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Inilah bentuk perjumpaan itu. Tidak hanya memandang, tidak hanya bersinggungan, tapi memengaruhi batin. Dan apa yang diungkapkan oleh Elizabeth, ini adalah benih dari doa yang kemudian secara berabad-abad didoakan oleh orang-orang beriman. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita daras setiap hari lewat rosario, setiap bulan dengan pestanya, dan juga pada saat terakhir kita, ketika kita dipanggil kembali. Doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Memberi perhatian kepada yang lain. Menemuinya secara lebih mendalam. Dan bergerak bersama-sama. Disatukan dalam Roh Allah. Itu akan saya pergunakan untuk merenungkan sebuah keprihatinan gereja lewat Paus akhir-akhir ini. Dengan melihat mereka yang jadi migrasi. Pada tanggal 3 Oktober yang lalu, Paus Fransiskus menulis sebuah ensiklik, Fratelli Tutti, semua saudara. Paus Fransiskus, siapa bagi Anda? Dalam tayangan mengenai Paus Fransiskus banyak hal diungkapkan. Dia yang ketika ditanya mengenai LGBT misalnya, dia mengatakan, siapakah aku ini? Dia yang mencintai anak-anak, setiap hari Rabu menemui mereka di lapangan Santo Petrus. Dia yang mencintai binatang atau memasukkan binatang dalam bahan kehidupan kita untuk beriman. One day we will see our animals again in the eternity of Christ. Paradise is open to all of God's creatures. Suatu hari kita akan melihat binatang-binatang kita lagi dalam kekekalan Kristus. Surga terbuka untuk semua ciptaan Tuhan. Tapi kali ini saya akan mengundang Anda untuk melihat bagaimana dia mencintai atau prihatin atau berusaha untuk memperhatikan kaum migran. Mungkin terlewatkan dari pandangan kita karena melihat dia mengelus-elus anjing, kita lebih merasa dekat karena kita juga punya anjing. Tetapi ada orang lain yang menangkap itu baik-baik, yaitu penulis film The Two Popes. Dia membuka film ini yang sangat laku, lebih-lebih di kalangan orang Katolik, yang juga senang melihat bahwa bagaimana paus ini lain daripada banyak paus yang dialami. Dia membuka filmnya dengan
Pertama, ketika baru saja jadi paus, dia mencari tiket untuk pergi ke Lampedusa. Lampedusa, apa itu? Lalu film itu juga diakhiri dengan kunjungan dia di Lampedusa. Dari Lampedusa ke Lampedusa, apa? Kita boleh melihat bagaimana itu ungkapan dari seorang paus yang memprihatinkan kaum migran, mereka yang jadi korban perdagangan manusia. Juga keprihatinan paus ini sudah sampai ke Indonesia lewat banyak cara, lewat Komisi Perdamaian dan Keadilan di KWI, dan juga ada 2 buku mengenai hal itu, Arah Pastoral mengenai perdagangan manusia, dan dia juga menulis yang kita beri judul Cita-cita Luhur Paus Fransiskus. Paus ini juga yang ensiklik sebelumnya, Laudato Si, telah cukup menggerakkan orang Katolik dari Vatikan sampai keuskupan, bahkan sampai paroki-paroki. Yaitu ensikliknya yang terkenal dengan judul Laudato Si. Mengajak kita memandang dunia ini adalah rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Dan rumah itu sedang rusak. Dan kita diundang untuk berbuat sesuatu. Supaya dapat menyelamatkannya. Namun dalam Laudato Si itu, kata migran hanya disebut 1 kali. Dan itu adalah migrasi yang terjadi karena perubahan iklim, yaitu pada nomor 25. Telah terjadi peningkatan tragis pada jumlah migran yang berusaha melarikan diri dari kemiskinan yang makin parah akibat kerusakan lingkungan. Tetapi dalam Fratelli Tutti ada lebih banyak ungkapan mengenai itu. Kalau dalam Laudato Si hanya ada 1 kata migrasi, yaitu ketika menunjuk pada makin banyaknya migrasi karena perubahan iklim. Dalam Fratelli Tutti terdapat setidaknya 11 kata, yakni pada nomor 37, 38, 39, 40, 41, 129, 132, 133, 135, dan 141. Mari kita coba cermati ajakan Paus untuk memberi perhatian pada mereka. Saya memakai semua nomor dapat mungkin, tapi mengurutkannya supaya lebih mudah dimengerti. Tapi sebelum masuk ke dalam rincian, baiklah kita melihat secara utuh dulu bagaimana pada umumnya Paus Fransiskus menyatakan pesannya. Paus Fransiskus masuk dan lebih menekankan kebersamaan. Rumah kita, bukan rumahku, rumah kami, tapi rumah kita. Daripada perseorangan. Aku, saya, kamu, dia. Paus lebih dahulu melihat manusia sebagai anggota masyarakat dunia, lebih daripada sebagai anggota masyarakat sebuah bangsa atau sebuah negara. Paus memberi perhatian kepada mereka yang terbuang atau dibuang. Dia nampak sekali sangat terganggu dengan kebiasaan kita membuang. Semula membuang barang, semula membuang hal-hal yang kelihatannya tidak berharga, tapi dengan mudah kalau sudah ada kebiasaan membuang, orang lalu membuang sesama manusia.
Saudara-saudari, marilah kita berhenti sejenak untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Baik ya, setelah melihat bagaimana Allah menjadi manusia, Dia tidak hanya di surga memandang manusia, tapi menjadi manusia lewat Maria. Dan ketika hati Maria telah mengiyakan panggilan itu, dia pergi ke saudarinya Elizabeth, membawa kegembiraan. Dan itu diharapkan terus berkembang. Dan memang iya, sepanjang sejarah selama ini, tidak hanya jadi perayaan-perayaan, tapi juga jadi kegiatan-kegiatan. Dan keprihatinan umat Allah sekarang ini, lewat Paus Fransiskus melalui ensikliknya Tutti Fratelli adalah mereka yang menjadi migran, mereka yang tersinggir, mereka yang terbuang. Mari kita cermati satu persatu. Ini dari nomor 40 dulu. Migrasi lebih daripada sebelumnya akan memainkan suatu peran sangat penting di masa depan dunia kita. Jadi bukan hanya seperti dalam Laudato Si tersingkir karena perubahan iklim, itu pun sudah sesuatu yang besar, tapi penting lebih daripada itu. Dan dia mengatakan, dewasa ini bagaimanapun juga, migrasi dipengaruhi oleh hilangnya rasa tanggung jawab bagi saudara-saudari kita yang merupakan landasan dasar bagi setiap masyarakat sipil. Rasa tanggung jawab bagi saudara-saudari. Ya. Ini perjuangan manusia sepanjang zaman nampaknya ya. Dulu pada waktu Habil mati, Tuhan tanya kepada Kain, di mana saudaramu? Dan dia tidak bertanggung jawab. Dan itu terus berkembang sampai saat ini. Dan Paus di sini memberi contoh bahwa Eropa membuat sebuah usaha yang serius. Eropa sebagai contoh mengambil risiko serius dengan mengambil langkah ini. Walaupun begitu, disokong oleh warisan budaya dan religius yang tinggi, dimilikinya sarana-sarana untuk membela keberpusatan akan pribadi manusia, serta menemukan keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab ganda moral untuk melindungi warganya dan menjamin bantuannya serta penerimaan pada kaum migran. Jadi, Eropa yang mengalami masalah migrasi ini mengalami dua hal yang harus dipenuhi. Melindungi warganya dan menjamin bantuan dan serta penerimaan pada kaum migran. Jadi, hak-hak hidupnya itu harus dikurangi untuk orang lain. Dan di sini Paus masih mengatakan hal yang menjadi keprihatinan. Penguasa politik populis tertentu, sebagaimana juga pendekatan ekonomi liberal tertentu,
menjaga agar masuknya arus migran sedapat mungkin dicegah. Alasan serupa juga dipakai sebagai kriteria pembatasan bantuan kepada negara-negara miskin, sehingga mereka terbentur pada titik yang terendah dan menemukan dirinya terpaksa mengambil langkah-langkah penghematan. Jadi mencegah kaum migran itu, lalu Paulus mengatakan orang gagal menyadari bahwa di balik pernyataan tersebut abstrak dan sulit didukung, kehidupan sejumlah orang dipertaruhkan. Kenapa? Banyak migran lari dari perang, penganiayaan, dan bencana alam. Lainnya sudah sewajarnya mencari peluang bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, dan mereka ingin membuat kondisi yang memungkinkan untuk memenuhinya. Jadi dari nomor 37 kita melihat ya, bahwa gerak mereka yang migran itu tidak mudah, tidak mulus. Tempat asal dan tujuannya, dari asalnya membuat dia ingin lari. Di tempat tujuan dia tidak diterima. Dan pemerintah yang ada di tempat tujuan harus mengajak warganya mengurangi sarana kesejahteraannya. Mereka bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Dipakai kata bermimpi, ya. Dan ingin membuat kondisi yang memungkinkan untuk memenuhinya. Nah, ini sekarang dari nomor 38. Sayangnya, beberapa yang terpikat oleh budaya Barat seringkali dengan pengharapan yang tidak realistis yang mendatangkan kekecewaan berat. Para penyelundup yang tak bermoral seringkali terkait dengan kartel narkoba atau senjata, memanfaatkan kelemahan para migran yang seringkali juga mengalami kekerasan, perdagangan manusia, penodaan psikologis dan fisik, dan berbagai kisah-kisah tak terceritakan dalam perjalanan mereka. Mereka yang berimigrasi mengalami pemisahan dari tempat asal mereka, dan demikian pula tercabut dari akar budaya dan agamanya. Keterpisahan dirasakan juga oleh komunitas yang ditinggalkannya, yang kehilangan faktor yang paling kuat dan gigih, dan oleh keluarga-keluarga. Terlebih kalau salah seorang atau kedua orang tuanya beremigrasi, meninggalkan anak-anak di negara asal. Atas dasar ini ada kebutuhan untuk menegaskan lagi hak untuk tidak beremigrasi, untuk tinggal tetap di tanah airnya. Jadi, kalau bisa sebetulnya orang tidak usah pindah. Asal tempat di mana hidup itu orang bisa hidup yang layak, yang sejahtera. Tapi kalau orang memang mau pindah, tidak bisa itu dihalangi. Dan tempat-tempat yang menerima mereka harus berbuat sesuatu. Dan ini ditulis pada nomor 39 demikian. Di negara penerima, migrasi menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang seringkali dihasil dan dimanfaatkan demi kepentingan politis. Nah, ini negara penerima. Orang takut, orang cemas. Paulus sendiri tidak melarang takut dan cemas. Tetapi bagaimana itu dimanfaatkan karena kebutuhan lain. Hal ini dapat menumbuhkan mentalitas xenofobia,
sebagaimana orang-orang menutup hanya pada diri mereka sendiri. Dan hal ini perlu ditanggapi secara tegas. Jadi, undangan yang terkandung di sini adalah bagaimana kenyataan takut dan cemas dari para penerima mereka itu diubah menjadi sesuatu yang lain. Misalnya saja, memandang kaum migran itu sebagai mereka yang tidak diperlakukan punya hak seperti yang lain dalam kehidupan masyarakat. Dan dilupakan bahwa memiliki martabat yang hakiki sebagai pribadi. Oleh karena itu mereka harus menjadi pelaku bagi pembebasan mereka sendiri. Jadi Paus di sini mengatakan ya ketakutan itu memang masuk akal, tapi jangan sampai membuat kita tertutup. Dan ketika menolong mereka, jangan semuanya ditolong secara lengkap, tapi biarkanlah mereka juga menjadi pelaku untuk menolong dirinya sendiri. Tak seorang pun secara terbuka akan menyangkal bahwa mereka umat manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya, lewat sikap keputusan dan cara kita memperlakukan mereka, kita menunjukkan bahwa kita memang memandang mereka kurang berharga, kurang penting, kurang manusia. Ini Paus tegas sekali dalam kalimat selanjutnya. Bagi umat Kristiani, cara berpikir dan bertindak seperti ini tidak dapat diterima. Karena hal ini menetapkan suatu pilihan politis tertentu berangkat dari keyakinan mendalam iman kita, martabat yang tidak bisa diambil dari setiap pribadi manusia tanpa tergantung pada asal, ras, atau agama, serta hukum tertinggi kasih persaudaraan. Bagi umat Kristiani, ini secara khusus ya, kenyataannya seperti itu. Orang Kristiani hendaknya bersikap seperti apa. Nanti dalam keseluruhan ensiklik ini kita akan diundang lagi untuk mendalami orang Samaria yang baik hati. Nomor 41, dia mengatakan, saya menyadari bahwa beberapa orang tidak sabar dan takut pada migran. Saya memandang ini sebagai bagian dari naluri alamiah akan pembelaan diri. Ini kenyataan. Namun benar juga bahwa setiap individu dan suatu masyarakat hanya akan berbuah dan produktif kalau mereka sanggup mengembangkan suatu keterbukaan kreatif pada orang lain. Saya meminta setiap orang untuk bergerak melampaui reaksi naluriah ini, sebab ada persoalan kalau keraguan serta ketakutan membentuk cara berpikir dan bertindak kita, sampai menjadikan kita tidak toleran, tertutup dan mungkin juga walaupun tanpa menyadarinya rasis. Dengan demikian rasa takut menghilangkan dalam diri kita hasrat serta kemampuan untuk berjumpa dengan orang lain. Dalam kisah yang lain, tadi dalam bacaan Injil, kalau kita membaca sebelumnya, pesan malaikat yang disampaikan pada Maria itu, jangan takut Maria. Jangan takut Maria. Dan di sini dikatakan, dengan demikian rasa takut menghilangkan dalam diri kita hasrat serta kemampuan untuk berjumpa dengan orang lain. Maka Maria memutuskan diri untuk pergi ke orang lain yang namanya Elizabeth itu untuk berjumpa. Tantangan yang kompleks muncul ketika sesama kita menjadi migran. Dalam nomor 129. Idealnya, ini dia. Ya, migrasi yang tidak perlu seharusnya dihindari.
Hal ini membutuhkan terbangunnya di negara-negara asal kondisi yang diperlukan bagi suatu kehidupan yang bermartabat dan pembangunan yang utuh. Jadi, ya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa kalau bisa tidak usah. Ya, tetapi itu memerlukan keadaan tempat asal yang memadai untuk hidup layak sebagai manusia. Namun sampai kemajuan penting dibuat untuk mencapai tujuan ini, kita berkewajiban menghargai hak semua individu untuk menemukan suatu tempat yang memenuhi kebutuhan dasar mereka serta keluarga mereka, dan di mana mereka dapat menemukan pemenuhan personal. Tanggapan akan kedatangan pribadi-pribadi migran dapat diringkaskan dalam 4 kata. Menyambut, melindungi, mengembangkan, dan mengintegrasikan. Ini pesan Paus dalam Hari Migran yang lalu. Dan nanti ditambahi di sini, yang tadi sudah disebut, agar orang-orang itu akhirnya menjadi pertama-tama penolong bagi dirinya sendiri. Sebab hal ini bukanlah persoalan menjalankan program-program kesejahteraan dari atas ke bawah, namun terlebih menapaki suatu perjalanan bersama melalui 4 tindakan tersebut untuk membangun kota dan negara yang sementara menghargai identitas budaya dan agama mereka, terbuka akan perbedaan-perbedaan serta mengetahui bagaimana memperjuangkan mereka dalam semangat persaudaraan insani. Mari kita lanjutkan pada nomor berikut. Dia mengatakan bahwa walaupun mereka mengambil langkah-langkah penting tersebut, negara-negara tidak akan mampu dari diri mereka sendiri menerapkan solusi yang memadai karena konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh masing-masing negara pasti berdampak pada keseluruhan komunitas internasional. Sebagai akibatnya, tanggapan kita hanya dapat merupakan buah dari upaya bersama untuk mengembangkan suatu bentuk kepemimpinan global terkait dengan gerakan migrasi. Ini dia memikirkan juga tentang sebuah situasi di mana orang memandang terlebih dahulu sebagai anggota komunitas internasional. Ya. Oleh karena itu ada suatu kebutuhan akan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang tidak terbatasi oleh berbagai aksi tanggap darurat. Perencanaan tersebut hendaknya memuat bantuan efektif untuk mengintegrasikan para migran di negara penerima. Sementara juga mengupayakan pembangunan di negara asal. Jadi pertama, kalau perlu nggak usah berimigrasi. Tapi untuk itu hendaknya secara umum bagi anggota masyarakat global membantu mereka. Tapi kemudian kalau memang mereka berubah pendapat untuk tidak tinggal di tempatnya sendiri tetapi pergi ke tempat lain, di situ diterima. Tetapi ketika diterima, diintegrasikan dengan baik, dan pada saat yang sama mengupayakan wilayah asalnya juga diperbaiki. Sementara juga mengupayakan pembangunan di negara-negara asal, di asal mereka melalui berbagai kebijakan dan diinspirasikan oleh semangat solidaritas, namun bukan bantuan yang terkait dengan strategi dan praktik ideologis yang asing atau bertentangan dengan budaya masyarakat yang dibantu. Kedatangan mereka yang berbeda, yang berasal dari cara hidup dan budaya lain dapat menjadi suatu anugerah, karena cerita migran selalu merupakan cerita pertemuan antar individu dan antar budaya. Ini titik balik ya dari migran menjadi yang mengancam orang yang tinggal di tempat yang didatangi,
menjadi kontribusi bagi masyarakat yang didatangi. Untuk komunitas dan migran tempat mereka datang, para migran membawa kesempatan untuk pengayaan dan pengembangan manusia seutuhnya bagi semua. Untuk alasan ini, saya secara khusus mendorong orang-orang muda untuk tidak bermain-main dengan orang-orang yang akan membuat mereka melawan orang-orang muda lainnya yang baru tiba di negeri mereka, dan yang akan mendorong mereka untuk melihat yang terakhir sebagai ancaman dan tidak memiliki martabat yang tidak dapat dicabut yang sama seperti setiap manusia lainnya. Jadi ketika migran datang, sebetulnya yang pantas merasa rancang adalah orang-orang muda, karena kesempatan hidupnya harus dibagi bersama mereka. Tapi Paulus mengatakan dengan jelas di sini, jangan begitu. Ya? Tapi terimalah mereka sebagai sebuah potensi untuk mengembangkan masyarakat. Lalu pada nomor 135, Paulus membuat contoh-contoh bagaimana budaya Latin bertemu dengan Amerika Serikat, Argentina, migrasi yang besar dari Italia, dan di Argentina migrasi yang besar dari Italia telah mewariskan suatu tanda dalam budaya masyarakat dan kehadiran sekitar 200.000 orang Yahudi berdampak besar pada corak budaya Buenos Aires. Kaum migran kalau mereka dibantu untuk berintegrasi merupakan berkat. Jadi beban jadi berkat. Sumber kekayaan dan karunia baru yang mendorong masyarakat berkembang. Nilai sebenarnya dari negara-negara yang berbeda di luar kita, ini diukur dari kemampuan mereka untuk memikirkan bukan sekedar sebagai sebuah negara, namun juga sebagai bagian dari keluarga umat manusia yang lebih besar. Paulus mengundang kita, umat beriman, untuk berhati lapang, memandang pertama-tama dirinya sebagai warga dunia, warga rumah kita, berjuang untuk kelestariannya rumah ini. Dia mengajak kita. Hal ini secara khusus terlihat di saat krisis. Bentuk nasionalisme yang sempit adalah pernyataan ekstrim dari ketidakmampuan untuk memahami makna kecuma-cumaan. Mereka keliru dalam berpikir bahwa mereka dapat berkembang sendiri, tidak peduli akan kejatuhan orang lain, sehingga dengan menutup pintu mereka pada orang lain, mereka akan terlindung dengan lebih baik. Kaum migran dipandang sebagai perampas yang tidak punya sesuatu untuk diberikan. Hal ini membawa pada keyakinan sederhana bahwa orang miskin itu berbahaya dan tidak berguna, sementara yang berkuasa adalah penerima yang murah hati. Hanya budaya sosial dan politik yang siap sedia dan dalam kecuma-cumaan menerima orang lain yang akan memiliki masa depan. Dan pada nomor 24, Paulus dalam Fratelli Tutti menyebut kata perdagangan orang dan bentuk-bentuk perdagangan kontemporer menjadi persoalan mendunia yang selalu ditanggapi secara serius oleh semua umat manusia, karena organisasi-organisasi kriminal memanfaatkan jaringan global untuk mencapai tujuan mereka. Usaha untuk menghapus fenomen ini membutuhkan pula suatu upaya bersama dan tentu saja upaya global dari berbagai sektor dalam masyarakat. Demikianlah migrasi dalam Fratelli Tutti. Semoga kita mendengar suara gembala kita, melihat bagaimana kenyataan di tempat kita sendiri, dan bersama-sama bersatu di dalam sebuah penggembalaan Gereja Katolik, kita menanamkan sikap dalam hati kita seperti sikap yang diharapkan oleh Paus, dan bekerja atas dasar sikap itu bersama-sama sebagai gereja agar kita dapat memenuhi panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah
percobaan saya untuk mengajak Anda memberi perhatian pada ensiklik Paus yang mutakhir yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober yang lalu, berjudul Fratelli Tutti, sejauh menyangkut migrasi. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Setidaknya pernah mendengar bahwa Paus kita yang adalah gembala kita memberi perhatian pada mereka yang dibuang, tersinggir, dan kecil. Sambil tetap mengharap Roh Kudus menerangi hidup Anda, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Kau beri gembala, Paus Fransiskus, seorang gembala yang menggembalakan kami, mengajar kami untuk bagaimana menjadi sederhana, bagaimana mengutamakan cinta, bagaimana tidak takut berjumpa dengan orang lain. Semoga Kau curahkan Roh-Mu itu kepada kami juga. Dan semoga berkat-Mu membimbing kami selalu, agar dalam hidup kami sehari-hari, kami dapat menata sikap dan tingkah laku kami sedemikian, seperti Kau harapkan kami menjadi garam dan terang dunia. Dan berkat-Mu melimpah pada kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kau yang sanggup atas